Halo teman-teman, kenalin aku Deborah Christine, mahasiswa jurusan Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hari ini aku akan sharing sedikit tentang bahan pangan sumber protein yang pastinya anti mainstream dong ya. Kira-kira apa ya? Tanpa berlama-lama lagi, let's move on to the video. Oke, kali ini kita akan sama-sama nih cari tahu kira-kira serangga lokal itu bisa nggak sih dijadiin bahan pangan sumber protein. Nah, mengonsumsi serangga sebagai makanan atau yang disebut dengan entomofagi bukan hal yang baru nggak sih bagi dunia, apalagi di Indonesia. Kebanyakan orang memilih serangga untuk dijadikan bahan makanan mereka karena tingginya kadar protein dan zat gizi lain yang terkandung di dalam serangga tersebut. Nah, faktanya nih teman-teman, ada lebih dari 2000 spesies serangga yang bisa dimakan loh. Salah satunya ulet ini nih. Nah, pasti teman-teman nanya dong, kok berbulu? Tapi tenang aja teman-teman, ini bukan ulat bulu yang biasa bikin kulit kita gatal kalau misalkan bulunya itu nempel ke kulit kita. Nama ulat ini adalah ulat kipat atau bisa disebut juga sebagai ulat sutra emas atau ulat pokat. Nah, ulat ini merupakan jenis ulat sutra liar yang suka mengonsumsi daun tanaman alpukat. Selain di tanaman alpukat, ulat ini juga ditemukan pada pohon jambu mete, pohon kenari, pohon kedondong, pohon mangga, pohon kakao, dan pohon kayu manis. Kita kenalan lebih lanjut yuk sama serangga ini. Oke, ulat kipat ini merupakan ulat dari ngengat yang namanya Tricula trifenestrata. Nah, ngengat ini merupakan serangga sejenis kupu-kupu yang hidupnya itu nokturnal dan memiliki metamorfosis sempurna. Di Indonesia sendiri, kita bisa temuin beberapa jenis Tricula trifenestrata, misalkan jenis Tricula trifenestrata javana yang bisa kita temuin di Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu ada Tricula trifenestrata cransi dan Tricula trifenestrata banggayensis di Pulau Sulawesi. Lalu di Sumba kita bisa menemukan Tricula trifenestrata tenggarensis, dan terakhir di Maluku kita bisa temukan jenis Tricula trifenestrata serama dan juga Tricula trifenestrata banggayensis. Nah, tadi kan udah disebutin nih metamorfosisnya sempurna. Kita ikutin yuk gimana sih metamorfosisnya. Nah, pertama, induk ngengat akan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, telurnya itu memiliki kulit yang licin, berwarna putih kekuningan, dan bentuknya itu bulat lonjong. Nah, sekali bertelur, ngengat ini bisa menghasilkan 200-325 butir telur loh teman-teman. Dan biasanya telurnya itu diletakkan secara teratur pada pinggiran daun sebelah bawah atau tangkai daun, kayak yang digambar tuh. Lalu telurnya akan menetas menjadi larva setelah 7 hari. Fase larva sendiri berlangsung kurang lebih 25 hari, terdiri dari 5 instar dengan pergantian kulit sebanyak 4 kali. Nah, pada instar kelima, larva dari Tricula trifenestrata ini memiliki ciri berwarna merah, ditumbuhi bulu-bulu halus, berwarna putih dan agak kasar di seluruh tubuhnya. Juga terdapat garis hitam melingkar mulai dari kepala sampai abdomen. Setelah menjadi larva instar 5, Tricula trifenestrata ini mulai berubah bentuk menjadi pupa. Pada periode awal prapupa, larva mulai berhenti makan, berkurang keaktifannya, dan memilih tempat berlindung untuk pupasi. Prapupa ini membutuhkan waktu kira-kira 8-9 hari.
dan proses terbentuknya pupa berlangsung selama 3-5 hari. Lalu, ukuran pupa betina ini lebih panjang dan lebar daripada pupa jantan. Pupa dari Tricula trifenestrata ini terbungkus dalam kokon yang berbentuk jala dan rapat yang memiliki warna kuning emas atau golden silk. Ini kenapa ulatnya disebut sebagai ulat sutra emas. Setelah keluar dari kokon atau kepompongnya, Tricula trifenestrata akhirnya menjadi serangga dewasa yang memiliki warna kekuningan hingga kemerahan. Tricula trifenestrata jantan memiliki 2 spot gelap pada sayap depan, sedangkan betinanya memiliki 3 spot transparan yang tidak teratur pada sayap depan dan 1 spot pada sayap belakang. Nah, kepala, torak, abdomen, dan appendix dari Tricula trifenestrata dewasa ditutupi oleh sisik yang berwarna coklat kekuningan. Nah, Tricula trifenestrata ini memiliki antena bipektin, di mana antena jantan lebih besar daripada antena betinanya. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang kandungan gizi yang terdapat di dalam ulat kipat. Tanpa disangka-sangka nih teman-teman, ternyata ulat kipat itu memiliki beberapa kandungan nutrisi yang baik untuk kesehatan loh. Contohnya, protein, karbohidrat, asam amino, vitamin C, vitamin B1 dan B2, asam nikotinat, asam folat, dan beberapa mineral esensial seperti contohnya natrium, kalium, dan kalsium. Namun sampai saat ini belum ada penelitian secara spesifik mengenai komposisi protein dari ulat kipat. Tapi secara umum, ulat sutra dewasa memiliki kandungan protein sebesar 10-17%. Nah, di dalam pupa Tricula trifenestrata sendiri ada beberapa kandungan asam amino esensial, juga kandungan asam amino yang non-esensial. Contoh yang esensialnya adalah lisin, isoleusin, leusin, valin, metionin, dan treonin. Sedangkan untuk kandungan asam amino non-esensialnya contohnya itu glisin, serin, dan alanin. Seperti yang kita tahu, fungsi asam amino untuk tubuh sendiri itu antara lain membantu segala proses pertumbuhan, memperbaiki jaringan tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membentuk hormon dan enzim, membentuk sistem kekebalan tubuh, dan menjaga suasana asam basa di dalam tubuh. Selain beberapa asam amino yang tadi sudah disebutkan, beberapa penelitian membuktikan bahwa kokon Tricula trifenestrata ini memiliki kandungan protein fibroin sebesar 92,31% dan protein serisin sebesar 15,2%. Nah, protein serisin ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam antioksidan, anti-apoptotik, dan antiinflamasi. Penggunaan serisin sendiri dalam formulasi kosmetik itu biasa ditemukan dalam krim dan shampoo yang mengarah pada peningkatan hidrasi, elastisitas, pembersihan dengan iritasi yang lebih sedikit, dan efek anti penuaan juga anti kerut. Yang terakhir itu juga memiliki fungsi untuk mencegah kuku pecah dan rapuh. Sehingga dengan melihat cukup banyak kandungan asam amino dalam Tricula trifenestrata, serangga ini dapat dijadikan alternatif sebagai sumber protein hewani, menggantikan protein hewani yang biasa kita konsumsi seperti ayam, bebek, dan daging sapi. Nah, ini adalah contoh salah satu olahan dari ulat kipat. Nama olahannya adalah ulat kipat bacem goreng. Untuk membuat masakan ini yang kita butuhkan itu adalah 200 gram ulat kipat, 3 buah bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 sendok teh ketumbar,
1 sendok teh garam, 5 sendok makan kecap manis, 50 gram gula aren, dan 2 lembar daun salam. Cara memasaknya itu gampang banget nih. Yang pertama, kita harus merebus ulat kipat selama 5 menit hingga bulunya itu terlepas dari tubuh ulat, lalu ditiriskan. Selanjutnya kita menghaluskan bawang merah, bawang putih, dan ketumbar. Lalu bumbu yang sudah halus tadi kita tumis sampai harum. Setelah harum, kita masukkan ulat yang sudah direbus, lalu tambahkan kecap manis, gula aren, daun salam, dan garam. Lalu diaduk rata dan dimasak selama 5 menit. Nah, setelah selesai dibacem, ulat digoreng hingga berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Baik, ini daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun materi ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Semoga materi dari aku hari ini bermanfaat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!